Bunda-bunda, balik lagi. Aku Renia bersama Dokter Linda di sini. Masih seger loh dokternya loh setelah ngomong cerita panjang lebar tentang kanker payudara. Nah, dokter di segmen yang ketiga ini kita akan bahas tentang pengobatan dan pencegahannya. Nah, ngomongin soal pengobatan, apa aja sih dok pengobatan yang bisa dilakukan yang harus diketahui sama bunda-bunda tentang mengobati kanker payudara ini? Ada pilihannya apa aja? Oke, jadi kanker payudara itu termasuk kanker yang pilih-pilih memang. Jadi dalam artian gini, kanker payudara. Jadi kanker payudara itu dia punya berbagai subtipe yang mana subtipenya ini yang akan menentukan mau diapain sih gitu. Jadi mungkin kalau beberapa kanker yang lain hanya berdasarkan stadium aja. Stadium 1 diapain, 2 diapain, 3 diapain, 4 diapain. Kalau kanker payudara meskipun dia stadium 1 atau stadium 2, tapi kita akan melihat lagi subtipenya gitu. Jadi, tindakan pertama pada kanker payudara yang masih dapat dilakukan operasi, itu memang kita lakukan operasi pengangkatan. Pengangkatan apa nih dok? Nah, benjolannya betul. kah? Jadi gini, kalau stadium dini banget itu pengangkatannya adalah bisa dilakukan pengangkatan sebagian saja dari payudaranya. Tapi kalau udah masuk ke stadium yang lebih lanjut, payudaranya harus diangkat. Gitu. Jadi ada untuk operasinya sendiri kita ada 2. Apakah itu mastektomi, pengangkatan payudaranya, atau kita ada bilang breast conserving therapy. Breast conserving therapy itu kita hanya mengangkat si benjolan sama area di sekitarnya minimal 2 cm untuk diangkat. Sisanya gimana dok? Amankah? Katanya kalau kanker harus diangkat semua gitu kan. Bisa nggak sih kalau kesananya seperti itu? Bisa, tapi balik lagi hanya pada stadium yang sangat dini. Jadi ada kriteria-kriteria yang cukup ketat yang kita terapkan untuk melakukan breast conserving therapy itu tadi. Jadi kalau breast conserving therapy nanti bisa diangkat sebagian masanya saja sama sekelilingnya, atau kita bilang dia lumpektomi, atau kita angkat kuadrantektomi. Kuadrantektomi itu dia 1/4 dari sisi payudara yang terkenanya, atau kita lakukan tadi mastektomi, kita angkat semuanya gitu. Kemudian kita akan evaluasi mana nih ya. Jadi dievaluasi kelenjar getah bening itu tadi. Kelenjar getah beningnya sudah terkena apa belum? Gitu. Kita biasanya lakukan sentinel biopsi. Kalau sudah kena, kita lakukan diseksi atau pengangkatan pembersihan kelenjar getah bening di ketiaknya sekaligus. Kalau seandainya nggak ada, ya sudah kita pertahankan. Gitu. Nanti next pada kasus breast conserving therapy, karena istilahnya kita nawar, kita harus melakukan tindakan tambahan. Jadi syarat breast conserving therapy, pasien harus mau dilakukan sinar setelah operasi. Oh gitu. Betul, karena nanti radioterapi atau sinar itu tadi, radiasi sinar itu tadi itu nanti untuk membersihkan sisanya yang tidak terlihat. Gitu. Jadi betul-betul dibersihkan, dikontrol secara lokal dan regionalnya. Lokal itu di payudaranya, regional di kelenjar getah bening sekitar. Gitu. Areanya apa saja? Ketiak, kemudian di bawah tulang selangka sini sama di atasnya itu harus kena sinar semua, karena itu area penyebarannya si kanker awal. Oh gitu. Penyebarannya kanker payudara, dia jalan-jalannya ke situ dulu, ke ketiak, ke kelenjar getah bening di bawah tulang selangka sama di atasnya. Yes, gitu. Mudah-mudahan bunda-bunda tetap ya niatnya untuk Niatnya tahu. betul. Niatnya untuk tahu, dengan kita tahu kita lebih waspada sehingga kita bisa mengetahui secara dini. Gitu. Yang barusan di-mention nggak perlu dilakukan kalau bundanya dari awal Ya, langsung sudah ketahuan. gitu. Ini Ya. ini untuk ilmu aja, Betul. jangan jadi parno. Jangan jadi parno, ya, jangan jadi parno. Tapi memang menurut penelitian kalau kita melakukan terapinya ini secara tepat, dalam artian kita bilangnya multimodal ya. Jadi operasi, kemudian jika diperlukan tambah sinar, jika diperlukan tambah kemo, jika diperlukan ada yang namanya hormonal terapi. Jika diperlukan ada lagi namanya targeted terapi gitu. Oh iya. Jadi tergantung itu tadi. Jadi tipenya, subtipenya si kankernya tuh apa?
gitu. Jadi nanti setelah dilakukan operasi kita akan lihat diperiksa ke laboratorium dia masuk yang mana, apakah si selnya itu dominan hormonal problemnya, apakah dia dominan pembelahannya, faktor pembelahannya yang tinggi, jadi KI67-nya tinggi, atau ada yang namanya HER2 reseptornya positif. Nah itu nanti akan disesuaikan gitu. Untuk yang subtipenya luminal A kita pakai terapinya habis operasi kemudian kemo. Kalau seandainya luminal B kita pakai kemo bisa, hormonal bisa gitu-gitu. Jadi memang tergantung dari subtipenya tadi gitu. Harus didalami lagi ya setelah Ya operasi betul itu. gitu, karena dengan kita melakukan multimodal treatment hasilnya outcome-nya bisa bagus. Seperti yang tadi saya awal banget tuh saya bilang bahwa stadium 1, stadium 2 angka kesembuhannya bisa 100%. Nggak balik-balik lagi tuh dok? Yes, so far memang gini, saya penelitian yang sudah dilakukan untuk long term itu bisa sampai 20 tahun. Jadi angka rekurensi di 20 tahunnya sangat-sangat rendah pada stadium 1 dan 2 yang dilakukan multimodal treatment sesuai dengan kebutuhannya tadi. Gitu. Jadi bisa sembuh dok? Bisa. Asal cepat. Asal cepat. Dideteksi Balik dini. lagi. Iya. Gitu ya dok. Nah dok, tadi dokter sebut istilah mastektomi, terus ada tahapan-tahapan kayak apa tadi, di operasi, kemo, radiasi, radioterapi, target terapi, ya itu terakhir ya. Nah, apa ini maksudnya apa nih? Aku browsing ada istilah lumpektomi. Itu apa dok? Lumpektomi, kuadrantektomi. Lumpek itu berasal dari kata lump, benjolan. Lumpektomi, ektomi itu mengangkat. Jadi kalau lumpektomi mengangkat benjolannya. Tapi pada kasus kanker kita nggak boleh cuma benjolnya saja yang diangkat, tapi area sekitar sihatnya betul harus dibawa. Gitu. Berapa sih minimal dok? Minimal 2 cm. Oh, yang tadi dokter mention ya. Betul, minimal 2 cm. Tapi dengan kecanggihan alat kita sekarang, kita bisa evaluasi. Misalkan kita udah ngangkat nih, udah bersih belum ya? Nah, itu bisa kita lakukan frozen section. Jadi potong beku istilahnya. Si jaringannya langsung dibawa ke laboratorium. Saat itu juga pada saat operasi dicek, udah bersih belum? Udah aman belum? Jaraknya antara sel kanker sama sel sehat yang terakhir tepi dipotong itu udah 2 cm belum, gitu. Itu untuk mengurangi resiko kekambuhan, karena ya itu tadi, karena kita menawar gitu. Kemudian kalau seandainya ada lagi di atasnya lumpektomi, kuadrantektomi. Kuadrantektomi itu dia kalau payudara tuh dibagi sebetulnya 5 kuadran. Jadi 4 kuadran itu kayak payudara dibagi 4, kuadran kelima itu yang di tengah, area putingnya itu. Gitu. Bagi 4. Dia di sisi luar atas, luar bawah, kemudian sisi dalam bagian bawah sama bagian atas. Gitu. Nah, cuma syarat untuk melakukan kuadrantektomi atau lumpektomi itu balik lagi tadi. 1, tumornya harus kecil. Seberapa kecil sih dok? Kita udah nggak lihat, kadang-kadang kita nggak cuma lihat senti gitu. Pada umumnya kita menyarankan itu kalau di bawah 2 cm. Tapi dilihat lagi payudaranya ukurannya semana. Kalau tumornya 2 cm tapi maaf payudaranya kecil gitu kan, ya 2 cm itu besar terhadap payudara tersebut, tidak mungkin kita lakukan lumpektomi gitu. Jadi kita akan tetap melihat selain ukuran, kita lihat perbandingannya terhadap massa total payudaranya. Nah kalau pasiennya dokter ini masuk langsung pas ketahuan langsung stadium lanjut, tindakan dokter apa? Oke, jadi kalau ini kan tadi kita operasi dan lain-lain, ini kan saat masih kecil ya? Ya, jadi gini Mbak Renia, jadi ketika pasien datang nih kita kan pastikan dulu dia kanker bukan sih? Gitu kan, kita pastikan dulu dari pemeriksaan klinisnya tadi, kemudian dibantu dengan radiologis entah dia mamo atau USG, kemudian ditambah lagi ada pemeriksaan biopsi. Biopsinya ini bisa dia berupa fine needle, jadi pakai ditusuk jarum kecil gitu kemudian disedot, tapi ini sifatnya dia sitologi, hanya lihat selnya saja, atau bisa juga core biopsi dengan jarum yang lebih besar. Angka keakurasiannya lebih tinggi yang core gitu. Kemudian kita tentukan
Oh iya betul, ini kanker. Kita harus lihat lagi stadiumnya. Oke. Gimana sih lihat stadium? Stadium itu dilihat dari klinisnya. Satu, ukuran tumor. Dua, keterlibatan kelenjar getah bening. Kemudian yang ketiga, ada nggak penyebaran ke organ yang jauh? Jadi misalkan organ yang jauh yang paling sering kena apa sih? Kalau pada payudara paling sering dia liver sama paru-paru. Itu yang kita cek dulu, oke. yang cek lebih awal. Nanti kalau seandainya ada kecurigaan yang lain kita bisa cek tuh, bisa ke tulang juga, bisa ke otak juga gitu. Nanti tergantung dengan klinisnya. Kalau dia masih masuk stadium 1, 2, kita balik lagi tadi, Iya. lakukan operasi. Operasinya nanti tergantung apakah kita masih bisa mempertahankan payudaranya atau tidak. Kemudian setelah operasi kita akan lihat tadi subtipenya apa, akan ditambah. Misalkan dia sensitifnya terhadap terapi hormon, tapi dia tidak perlu kemo, ya udah terapi hormon tanpa kemo. Atau dia sensitifnya terhadap kemo, ya udah kita kasih kemoterapi gitu. Sensitifnya sama sinar aja, ya udah sinar. Tapi jarang sekali kalau breast cancer hanya sensitif terhadap sinar. Biasanya kalau dia sensitif terhadap sinar, biasanya kemonya juga bagus biasanya. Oh, gitu. Biasanya gitu. Jadi sesuai kebutuhan itu tadi gitu. Kemudian kalau yang stadium lanjut gimana, Dok? Stadium lanjut kita lihat, satu, masih bisa dioperasi apa enggak? Gitu, itu pertama. Kalau masih bisa dilakukan operasi, kita lakukan operasi. Kita angkat payudaranya, kita bersihkan kelenjar getah beningnya yang sudah terkena. Gitu. Kita bilang lanjut itu kalau apa sih? Kalau sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening atau ukuran tumor di payudaranya lebih dari 6 cm atau ada Itu ataunya diameter lagi. tuh 6 cm, Dok? Yes, atau ada ataunya lagi, bisa juga kecil tapi dia sudah melakukan invasi ke kulit atau ke dinding dada. Kalau ke kulit bentuknya borok yang nggak sembuh-sembuh, kalau ke dinding dada dia lengket banget, nggak bisa digoyangin. Oh. Gitu. Jadi misalkan ada benjolan nempel gitu, kita naikin turunin tetap aja dia di situ terfiksir gitu. Nah itu sudah masuk ke stadium yang lanjut. Aku takut loh denger penjelasannya. Makanya jangan sampai Ya, masuk ke ya. stadium lanjut. Lakukan sadari sebagai bentuk tanda cinta terhadap diri sendiri. Iya. Gitu. Terus Dok, lanjut. Lanjut. Jadi intinya ketika dia stadium lanjut kita tentukan dia masih bisa dioperasi atau tidak. Kalau dia masih bisa dioperasi kita lakukan operasi. Kemudian stadium lanjut hampir pasti dia butuh kemo setelah itu. Gitu. Butuh sinar nggak, Dok? Bisa iya, bisa enggak. Butuh hormonal terapi ya, Dok? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Jadi nanti selanjutnya kita akan evaluasi. Cuma biasanya kalau stadium lanjut paling nggak butuh kemo. Gitu. Terus kalau udah nggak bisa dioperasi gimana dong, Dok? Didoain doang? Enggak. Doa harus. Itu keluarga pasien pasti yang nanya gitu, julid. Pertanyaan julid muncul. Jadi ya kita tetap berdoa ya, Dok. Berdoa Iya, itu kan pasti. wajib ya sebagai kita manusia yang bertuhan gitu kan. Nah jadi tetap berdoa. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa dilakukan operasi, kita lakukan namanya terapi neoadjuvan. Neoadjuvan itu terapi yang kita lakukan sebelum dilakukan operasi untuk memperkecil ukuran tumornya. Oh, Ya bisa, biasanya kemo atau sinar itu tadi. Jadi sinar dan kemo bisa sesudah operasi, bisa sebelum operasi. Oh gitu. Gitu. Dengan harapan ukuran tumornya mengecil sehingga kita bisa lakukan operasi, baru setelah itu dilanjutkan lagi kemo atau sinarnya. Sesuai dengan subtipe yang kita udah temukan setelah kita lakukan pemeriksaan itu tadi. Aku Panjang beneran ya deh. ceritanya. Kayak belajar, aku kayak dapat kuliah nih, Bun. Terus terang deh, mudah-mudahan Bunda di rumah pun nonton merasa seperti itu ya. Amin. Ini bener-bener ilmu loh. Alhamdulillah gitu. Dokter udah sedekah ilmu hari ini berarti. Alhamdulillah, semoga benar-benar bermanfaat dan bisa dipraktekin sih. Iya, insya Allah bisa dan harus. Amin. Nah dokter, Yes. sekarang kita bicara pencegahan. Bisa dicegah nggak sih? Bisa. Dan kalau bisa nih bentuknya kayak Oke. gimana? Jadi selalu kita tuh yang paling utama adalah preventif, pencegahan. Jangan sampai kena, ya kan? Nah, karena itu kita harus balik lagi nih ke faktor resiko awal. Ada faktor resiko yang bisa dicegah, ada yang nggak bisa dicegah. Oh, iya, Oke. oke. Kalau yang nggak bisa dicegah ya sudahlah ya, itu kodrat gitu kan, itu takdir kita. Tapi apakah kalau seandainya kita sudah punya faktor resiko yang tidak bisa dicegah terus kita pasrah? Ya jangan. Kan masih ada faktor resiko yang bisa kita cegah tadi. Satu,
rajin olahraga. Prinsipnya kita nggak boleh gemuk, nggak boleh obesitas, gitu. Jadi rajin olahraga, kurangi konsumsi karbohidrat, kurangi Carbs, konsumsi lemak. Ngomongin soal lemak nih, ada penelitian menarik. Jadi ada penelitian di suatu center di Amerika, dia mengevaluasi perempuan-perempuan yang tingkat kepadatan payudaranya cukup tinggi, di mana itu juga bisa menjadi awal dari breast cancer. Setelah dievaluasi, pasien ini diberikan diet yang rendah lemak kurang dari 15% dari porsi makanannya satu hari, itu membaik. Kepadatannya yang tadinya nggak beraturan menjadi lebih bagus. Oh gitu. Jadi itu terbukti bahwa memang dengan perubahan diet bisa mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian jangan minum minuman alkohol, gitu. Kemudian prinsipnya selalu jaga berat badan. Pada pasien yang menopause, dalam artian sudah berhenti menstruasi, resiko terjadinya kanker payudara lebih tinggi kalau dia jadi gemuk setelah menopause. Oh gitu. Iya, kenapa? Karena lemak yang menumpuk di tubuh kita itu akan diolah menjadi hormon estrogen. Jadi meskipun dok kan udah nggak mens, kok masih ada hormon estrogennya gitu. Jadi hormon estrogen yang selama kita mens itu diproduksinya oleh indung telur. Ketika kita sudah tidak mens, berhenti mens, indung telur udah berhenti kan. Nah tapi hormon estrogennya dibentuk lewat lemak di tubuh kita. Makin banyak lemaknya, kadar hormon estrogennya makin tinggi gitu. Kemudian faktor resiko lain yang bisa kita cegah adalah penggunaan obat-obatan hormonal. Jadi kalau nggak penting nggak usah. Contoh, ada pil KB katanya bisa dok. KB yang sifatnya hormonal tidak boleh digunakan lebih dari 10 tahun berturut-turut. Gitu. Jadi kalau misalkan udah KB pil nih, misalkan ya KB mini pil itu kan ada turunan dari estrogennya, stop dulu, ganti switch ke yang lain. Nanti kalau misalnya mau nyambung lagi nggak apa-apa gitu. Atau pada pasien yang sudah menopause, saya kalau menopause tuh kulit jadi kering dok, mood swinging, pengennya marah-marah terus gitu, senggol bacok banget, kasihan anak-anak di rumah gitu kan. Jadi kadang mungkin ibu preman dulunya gitu ya. Jadi akhirnya disarankan untuk pakai terapi suli hormon. Boleh dok, boleh, tapi jangan lebih dari 5 tahun karena itu meningkatkan resiko gitu. Kemudian balik lagi tuh yang tadi saya cerita, menyusui. Yes, jadi menyusui itu adalah bonus buat kita untuk menekan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Jadi kalau seandainya kita dikasih kesempatan nih sama Allah untuk menyusui, ya disusuin lah anaknya, betul. Atau untuk karena kesehatan juga iya, ya, betul gitu. Luar biasa. Ada lagi dok? Ya, Selain so far itu? prinsipnya adalah satu, kita harus usahakan mencegah dengan cara hidup sehat, dan kita harus selalu mencintai diri kita sendiri, buktikan dengan cara sadari dan screening terhadap kanker payudara jika kita sudah memasuki usia-usia di atas 30 tahun tadi. Oke, usia-usia lampu kuning untuk perempuan ya terpapar resiko kanker payudara, luar biasa. Gimana bunda-bunda? Sudah semakin pinter? Amin. Ini nih ya, sebenarnya sadari itu udah dari kapan ya sebetulnya Udah lama kampanye. banget. Tapi sekarang kayaknya mulai Masih, slow down lagi betul, gitu, gerakannya cuman masih slow down. iya, kampanyenya, sosialisasinya menurun. Sekarang yuk di program persembahan untuk bunda ini kita hidupkan lagi gitu ya dok ya. Betul. Oke. Bunda-bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Linda Ivana menjadi ilmu untuk bunda dan bermanfaat untuk bunda juga serta orang-orang di sekeliling bunda. Gitu ya. Pertanyaan aku untuk Dr. Linda sudah habis dan ini sudah di segmen yang ketiga, berarti waktunya saya dan Dr. Linda undur diri dulu. Jangan lupa terus saksikan persembahan untuk bunda di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Sampai ketemu di program persembahan untuk bunda dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Bye, kita berdua pamit ya. Sehat terus. Yes.